Oke, jadi kita akan mulai. Bismillah. Kita akan bahas tentang manajemen data, ya. Jadi kalau kita sudah kumpulkan data, pada pertemuan selanjutnya kita belajar bagaimana data itu kita peroleh. Kemudian data itu kita coba baca gitu ya, coba kita muat ke dalam software yang akan kita pakai. Dalam hal ini kita akan memakai software R. Nah, selanjutnya adalah kalau data itu sudah berhasil dibaca begitu ya. Nah, kita harus melakukan pengelolaan data gitu ya. Sebelum analisis formal dilakukan. Sebelum analisis formal dilakukan. Oke, jadi ini ada ilustrasi ya. Perhatikan yang bagian atas menjelaskan siapa yang ingin data yang bersih. Semuanya menginginkannya. Jadi bagi kalian yang sudah pernah mengolah data, datanya itu sudah dalam keadaan bersih, siap dilakukan analisis formal, misalnya mau lakukan uji korelasi misalnya ya, uji regresi, analisis varian misalnya dan seterusnya gitu ya. Itu selama ini kita itu mulai dari clean data. Data yang kita pakai itu udah tinggal olah gitu ya, udah tinggal analisis. Nah, tapi yang bagian bawah perhatikan, siapa yang ingin membersihkan data? Bedanya dikit ya. Bedanya dikit. Semuanya pada mingkem. Ya. Semuanya pada mingkem. Oke. Dari kalangan praktisi menjelaskan bahwa proses mempersiapkan data ya, termasuk di dalamnya itu adalah proses membersihkan data, itu mengambil porsi sampai dengan 80%. Ya. Jadi boleh dibilang pekerjaan kita itu tercurahnya untuk menyiapkan data. Sisanya itu cuma 20%. Manakala data sudah siap, sudah bersih, sudah enak, maka proses menganalisis formal, misalnya melakukan analisis regresi, melakukan analisis itu begitu ya. Kemudian nanti proses barangkali menginterpretasikan hasil begitu ya. Proses membuat pelaporan, proses mempresentasikan hasil. Ya. Itu hanya 20%, maksimum hanya 20%. Jadi pekerjaan itu banyakannya adalah dalam rangka mempersiapkan data untuk siap dianalisis. Oke, oleh karena itu tahapan untuk membersihkan data, tahapan untuk mempersiapkan data, tahapan untuk mengelola data ya, sampai dengan data itu siap untuk dianalisis secara formal, itu adalah tahapan yang penting. Oke, salah satu di antaranya ya, untuk bisa mempersiapkan data siap analisis itu ya, itu adalah bagaimana kalau data kita itu ada data missingnya. Nah, di sini di pertemuan ini kita akan jelaskan cara yang sederhana saja ya, untuk menangani data missing.
Cara yang lebih komprehensifnya nanti akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Yang paling sederhana itu misalnya ya, kita akan ganti data missing tersebut dengan rata-rata dari data lainnya yang tidak missing. Gitu ya. Jadi bayangkan misalnya saya mempunyai pengukuran dari 5 responden. Responden ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 misalnya ya. Oke. Nah, misalnya yang saya ukur adalah yang saya catat misalnya nilai UTS-nya. Nilai UTS-nya misalnya ya. Ini yang nomor 1 ini misalnya ya. Yang nomor 1 ini dia ngumpulin ngumpulin lembar jawaban, kemudian berhasil diperiksa dapat nilai 80. Yang nomor 2 misalnya dicari-cari lembar jawabannya nggak tahu kemana begitu misalnya ya, nggak tahu kemana lembar jawabannya, mungkin pengawas ujiannya tertinggal gitu ya, sehingga lembar jawabannya tidak ada. Padahal misalnya si anak itu, si mahasiswa itu di daftar hadirnya ada, tapi lembar jawabannya hilang misalnya ya. Nah, ini data missing nih ya, data missing. Oke, kemudian yang nomor 3 misalkan dapat nilainya 65. Nomor 4 dapat 90. Nomor ini dapat 70. Nah, cara yang paling sederhana untuk menebak gitu ya data missing ini adalah dengan melakukan mencari rata-ratanya dari sisa data lainnya ya. Dari sisa data lainnya. Ini 160 tambah 80, 240, 305. 305 dibagi 4. Ya. 4. 7 kali 4, 28. 7 kali 4, 28. 2, 25 bagi 4. 6, 1/4. Nah, gitu ya. Jadi ditebak gitu ya si data missing ini ya oleh rata-rata data lainnya. Dalam hal ini nanti ini ditebak 76,25. Itu ya. Oke. Kemudian mungkin juga data yang kita punya itu ya nggak karu-karuan gitu ya. Bagaimana cara kita bersihinnya, beresinnya gitu ya. Nah, ini nanti kita akan coba lihat ya. Ada kasus misalnya nanti datanya ini harusnya numerik, harusnya angka. Tapi kenapa kok datanya adalah dianggap berupa data teks, data karakter? Bagaimana cara menanganinya agar supaya datanya menjadi data numerik? Contohnya misalnya variabel apa ya? Variabel belanja misalnya. Variabel belanja. Nomor 1 belanja misalnya Rp 85.000 ya. Pakai Inggris lah. Ininya ribuannya pakai koma. Kemudian ininya titik, desimalnya titik. Yang nomor 2 misalnya Rp 70.000 titik. Nomor 3 Rp 100.000 100, gitu ya. Datanya kayak gini ya. Padahal misalnya saya mau nyari rata-ratanya. Gimana nih cara nanganinnya? Ya, ini nanti kita harus
coba buang gimana buang apa satuan mata uangnya gitu ya. Kemudian gimana ini cara menangani ribuan dengan koma, kemudian desimal dengan titik dan sebagainya agar supaya si data ini bisa kita cari rata-ratanya. Mencari rata-rata itu adalah baru kita bisa lakukan kalau datanya sudah siap untuk dicari rata-ratanya. Nah, untuk data yang seperti ini ya kita harus beresin dulu tuh, ya. Kode mata uangnya, Rp-nya itu harus dibuang gitu ya. Kemudian penanda ribuannya menggunakan koma itu harus gimana gitu ya. Oke, nanti kita akan jelaskan. Hal-hal seperti ini seringkali nanti kita hadapi ya. Seringkali kita hadapi. Nah, kemudian nanti kita akan coba juga jelaskan mengenai indexing dan subsetting. Indexing itu adalah menentukan data itu pada posisi keberapa gitu ya. Pada urutan keberapa, pada posisi keberapa. Nah, karena kita nanti akan bekerja di dalam sebuah struktur data yang disebut dengan data frame. Data frame itu sederhananya kayak worksheet lah ya. Worksheet itu kan ada kolom, ya. Ada kolom, ya. Kemudian ada baris. Ada kolom, ada baris, ya. Nah, nanti data kita kan di sini ya. Di dalam sel sini kan. Data kita nanti di dalam sel sini. Di dalam worksheet-nya itu. Di dalam data frame-nya itu. Maka nanti posisi dari si nilai pengamatan kita ya itu nanti akan ditunjukkan oleh yang namanya indeksnya. Akan ditunjukkan oleh yang namanya indeksnya. Misalnya ini dia berada pada baris ke-1 kolom kedua. Nah, angka 1,2 ini itu sebagai yang namanya indeks ya. Misalnya untuk yang di sini nih, yang di sini dia baris ke-1 kolom ke-2. Gitu. Kemudian subset. Subset itu artinya mencari himpunan bagian, mencari bagian. Nah, bagaimana nanti cara kita mencari subset? Misalnya saya ingin mengambil nilai-nilai yang berada pada baris kedua. Nilai-nilai yang berada pada baris kedua, ya di sini di baris kedua. Yang kolomnya adalah kolom 3 dan kolom 4. Nah, berarti nilainya yang mana? Yang ini kan? Nah, itu nanti bagaimana cara mengambilnya? Itu nanti kita akan bahas mengenai subset ya, mengambil subset. Nah, kemudian setelah kita nanti ambil subsetnya, ya, setelah tadi kita ambil subsetnya, bagaimana cara kita menghitung beberapa statistik ringkasan dari si subset itu, ya. Misalnya mau hitung rata-ratanya, mau hitung mediannya dan lain sebagainya, ya. Jadi begitu datanya udah kita punya, kemudian kita bersihkan, kemudian kita nanti ambil subsetnya yang kita inginkan, ya. Nah, baru kemudian kita cari statistik ringkasannya dari si data yang sudah kita subset tadi. Nah, cara mensubset salah satunya adalah mensubsetnya berdasarkan variabel kategorik. Ya. Misalnya gini ya, misalnya ini ada mahasiswa ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Ini nilai UTS-nya, misalnya ya. Nilai UTS-nya. Nah, kemudian ternyata misalnya di sini ada kelasnya, ya, ada kelasnya. Misalnya mahasiswa nomor 1 UTS-nya 80. Oh, dia kelas A. Yang nomor 2 dia 70. Oh, dia kelas A. Nomor 3 65. Oh, dia kelas B. Ini 75. Oh, kelas B. Ini 90. Oh, ini kelas B. Nah,
variabel kategori kelas ini nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk membuat subset. Jadi nanti kita akan bikin subset berdasarkan kelas ini. Kalau kelasnya A, maka rata-ratanya berapa? Tentunya yang ini kan, yang 70 dan 80. Kalau kelas sisanya yaitu kelas B yang bawah, rata-ratanya berapa? Nah, itu yang namanya membuat subset berdasarkan variabel kategori. Nah, kemudian beberapa software itu sudah sangat lengkap ya. Sudah sangat lengkap. Di dalam R itu ada yang namanya operator pipe ya, operator pipe. Pipe itu ya bahasa Indonesia itu pipa lah ya. Pipa itu kan nyambungin ya, menyambungkan. Ya. Pipa itu menyambungkan. Nah, operator pipe ini seperti ini ya. Seperti ini nanti kita akan jelaskan prakteknya di dalam software R. Jadi ini disebutnya operator pipe. Jadi ada persen, tanda lebih besar, dan persen. Ini disebutnya operator pipe. Operator pipe itu nanti gunanya adalah untuk merangkaikan, gitu ya, fungsi-fungsi yang berbeda menjadi bersamaan, ya. Jadi kita itu punya banyak fungsi, Fungsi itu kan mengerjakan sesuatu, gitu ya, memproses sesuatu. Banyak proses yang kita lakukan. Ngapain dulu, ngapain lagi, ngapain berikutnya gitu ya. Nah itu adalah different function. Nah nanti dengan operator pipe ini, si fungsi-fungsi yang berbeda tadi akan dikerjakan sekaligus. Bersamaan. Bersama-sama. Enggak bersamaan sih, bersama-sama gitu ya. Pengerjaannya tetap kronologis, ada urutan, apa dulu. Tapi nanti pengerjaannya akan sekaligus. Ya. Jadi dengan operator pipe ini nanti beberapa langkah proses kita akan ubah menjadi hanya satu langkah. Tapi tentunya satu langkahnya ini jadi panjang gitu ya. Tapi setidaknya di dalam pembuatan perintah di dalam softwarenya itu hanya bisa menjadi cukup satu baris saja, tidak usah banyak baris. Ya. Jadi nanti dengan operator pipe ini, we pipe the output from one function. Nah, jadi dari hasil fungsi yang pertama, hasilnya itu kita pipe, kita sambungkan. Ya, kita sambungkan menjadi input dari fungsi berikutnya. Ya. Jadi proses pertama menghasilkan sesuatu. Nah, si sesuatu dari hasil proses pertama itu nanti akan menjadi input bagi proses kedua, gitu ya. Hasil dari proses kedua akan ada hasil, kemudian akan menjadi input bagi proses yang ketiga. Jadi serangkaian itu kemudian yang nanti kita akan kerjakan hanya cukup menjadi satu baris perintah di dalam software. Nah ini pentingnya operator pipe ini. Oke. Nah kemudian ada banyak fasilitas gitu ya dari software agar supaya kita bisa mengolah data itu dengan lebih komprehensif ya. Contohnya misalnya kita ingin meringkas data gitu ya. Meringkas data itu mungkin meringkas data secara global, mungkin meringkas data hanya pada subset-subset tertentu gitu ya. Nah, itu nanti akan lebih mudah kita lakukan dengan yang namanya package deployer. Ini. Di dalam R itu dia sangat powerful ya. Ada yang namanya package deployer. Nah ini ada sebuah sumber ya,
the 10 dplyr function data analysis made easy. Jadi ini fungsi yang ada di dalam package dplyr ini banyak, tetapi yang 10 ini yang akan sangat mempermudah pekerjaan kita, ya. Oke. Nanti akan kita pelajari. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan library tidyverse, ya. Tidyverse. Jadi boleh dibilang tidyverse ini adalah rumah besarnya dari berbagai fasilitas untuk pengolahan data di R. Ya. Di dalam rumah besar ini diantaranya adalah nanti yang disebut dengan dplyr ini. Jadi dplyr ini boleh dibilang adalah bagian, ya, dari tidyverse ini. Dari tidyverse. Karena tidyverse itu dia bisa untuk mengolah, mengeksplorasi, bahkan sampai memvisualkan, ya. Ini jauh lebih besar. Tadi saya bilang sebagai rumah besarnya fasilitas di dalam R untuk menganalisis data. Nah, kemudian nanti bagian terakhir, seringkali juga kita dihadapkan pada mempunyai data dari berbagai sumber, ya. Namun untungnya gitu ya, antara sumber yang satu dengan sumber yang lainnya itu ada connectingnya, ya, ada yang menghubungkannya. Seringkali disebut dengan ada kuncinya, ya, ada kuncinya. Nah, di sini kita nanti akan coba bagaimana cara menggabungkan dari berbagai tabel data itu, ya. Bagaimana cara menggabungkan berbagai tabel data itu. Oke.